Tiket timnas Indonesia lawan Bahrain dipastikan ludes. Legenda Spanyol kagum dengan keindahan Indonesia. Potensi timnas Indonesia jadikan JS sebagai kandang utama. Pemain termahal skuad Garuda buat Patrick Kluivert bahagia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Potensi timnas Indonesia jadikan JS sebagai kandang utama. Kabar menarik datang dari skuad Garuda yang berpotensi tidak akan terlalu sering mengandalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sebagai kandang. Hal itu terungkap setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Keduanya membahas perihal rencana PSSI turut memanfaatkan JIS sebagai kandang timnas Indonesia, di samping Pemprov DKI yang turut memberi lampu hijau kepada Persija Jakarta. Nantinya, Pemprov DKI dan PSSI akan bekerja sama mensinkronisasikan pembenahan infrastruktur transportasi publik dan lahar parkir di JIS. Gubernur DKI Pramono mengaku masih mendapat keluhan masyarakat terkait JIS. Maka dari itu, kolaborasi Pemprov DKI dan PSSI akan dimaksimalkan demi kepentingan publik. Ia berharap pengunjung JIS dapat memarkirkan kendaraan di Ancol yang memiliki lahan parkir cukup luas. Serta akan disediakan juga bus antar jemput dari Ancol menuju JIS. Sementara itu, Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa hal lain yang juga dibahas dalam pertemuan bersama Pramono adalah melakukan sinkronisasi transportasi publik yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat, baik LRT Jakarta maupun MRT Jakarta. Erick Thohir menyebut JIS akan penting bagi PSSI demi meringankan beban Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai venue yang sejauh ini kerap dipakai timnas Indonesia. Terlebih, timnas Indonesia di berbagai kelompok usia baik kategori pria dan perempuan juga memiliki banyak event pada Juni dan Juli mendatang. Pemain termahal skuad Garuda buat Patrick Kluivert bahagia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mendapatkan kabar bahagia dengan bertambah lengkapnya skuad Garuda jelang menghadapi Australia dan Bahrain. Salah satunya adalah Miss Hilgers yang mengaku sudah pulih sepenuhnya dari cedera yang sempat mengganggu cukup lama. Diketahui Miss Hilgers sempat mengalami cedera hamstring pada awal November 2024. Bek keturunan Manado, Sulawesi Utara itu pun harus absen dari beberapa pertandingan FC20. Miss juga absen dari 2 pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Proses pemulihan cedera Miss membutuhkan waktu cukup lama. Pemain yang terkenal dengan julukan El Nyengir itu sempat kesulitan mendapat izin bermain hingga hanya tampil dari bangku cadangan karena cederanya. Namun kini, Miss menegaskan tidak sabar untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Bertepatan dengan comeback-nya dari cedera, kabar membahagiakan juga menimpa Miss Hilgers. Mengutip dari Football Transfer, klub Liga Spanyol Valencia tertarik mendatangkan sang pemain ke Stadion Mestalla. Satu hal yang pasti, pulihnya Miss Hilgers merupakan kabar baik untuk timnas Indonesia dan juga sang pelatih Patrick Kluivert. Pemain termahal dalam sejarah skuad Garuda tersebut bakal memimpin lini belakang yang kemungkinan akan menjadi tandem sang kapten JS. Update harga tiket timnas Indonesia versus Bahrain. 3 pekan jelang pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain, PSSI melalui Instagram Timnas Indonesia resmi merilis daftar harga tiket. Tarif yang dipasang mulai dari Rp300.000 hingga Rp1,75 juta. Tiket dengan harga Rp300.000 adalah tribun atas untuk semua sisi. Sedangkan tribun bawah di belakang gawang untuk sisi utara dan selatan dibanderol Rp600.000. Kemudian tribun bawah sisi timur PSSI memasang harga Rp1,25 juta. Begitupun dengan tribun bawah sisi barat juga dihargai Rp1,25 juta. Lalu tribun VIP barat dan timur dihargai Rp1,75 juta. Penjualan atau war tiket timnas Indonesia versus Bahrain sendiri akan dimulai hari ini.
Pembelian tiket bisa dilakukan melalui live-in mandiri. Antusias yang tinggi mengingat lawan yang dihadapi Bahrain berpotensi membuat tiket ludes dalam hitungan menit. Terlebih, Bahrain sempat mengeluarkan beberapa kontroversi pada pertemuan pertama yang lalu. Namun, terlepas dari itu, pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain digelar 5 hari setelah Australia versus Indonesia pada 20 Maret mendatang. Dua laga ini penting dalam menentukan nasib skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda ada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Tim besutan Patrick Clifford masih punya peluang besar lolos langsung dengan finish di peringkat kedua atau melaju ke putaran keempat kualifikasi dengan finish di tempat ketiga atau keempat. Setelah itu, Jay Izzas dan kawan-kawan akan kembali berlaga pada Juni mendatang. Tim Merah Putih akan melawan Cina dan Jepang pada 2 laga penutup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Legenda Spanyol kagum dengan keindahan Indonesia. Timnas Indonesia yang mulai dikenal dunia tampaknya menarik perhatian tersendiri bagi legenda sepak bola dunia yang telah mengunjungi tanah air. Hal itu terbukti ketika legenda Spanyol yakni Carlos Puyol mengaku jatuh cinta pada Indonesia lewat unggahan Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Puyol membagikan panorama pantai yang indah dengan pasir putih dan laut biru yang menenangkan. Selain itu, juga ada kuda-kuda yang berlarian di atas pasir. Sontak, postingan itu pun langsung mendapatkan banyak respon dari para penggemarnya di Indonesia yang menyambut baik pernyataan legenda sepak bola dunia itu. Tak sedikit pecinta sepak bola tanah air bangga lantaran Indonesia telah mulai dikenal dunia. Pada 23 Februari silam, Carlos Puyol memang mengunjungi Bali untuk memantau 11 pesepak bola muda terbaik dalam event Starball Indonesia yang digelar di Bali United Training Center. Program tersebut bertujuan untuk mencari dan mengembangkan talenta muda Indonesia. Pesepak bola muda yang dipantau Carlos Puyol berusia 13 hingga 17 tahun, dan mereka telah melewati berbagai seleksi ketat sebelum akhirnya bisa menunjukkan kemampuan mereka di depan sang legenda. Legenda Barcelona itu ditemani oleh sejumlah mantan pemain timnas Indonesia, di antaranya Ismail Sofyan, Rafael Maitimo, Hasim Kipo, Stefano Lillipali, dan Alberto Gonçalves. Kehadiran mereka turut memberikan motivasi dan bimbingan bagi para pemain muda yang berusaha menunjukkan bakat terbaik mereka. Carlos Puyol juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan para pemain muda dan memberikan saran berharga tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan serta mentalitas dalam bermain sepak bola. Ia menekankan pentingnya disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah dalam meraih impian menjadi pemain profesional. Selain menghadiri event Starball Indonesia, Puyol juga menikmati keindahan budaya dan alam Indonesia. Ia mengunjungi beberapa destinasi wisata di Bali, mencicipi kuliner khas, dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Hal ini semakin memperkuat kecintaannya terhadap Indonesia yang menurutnya memiliki potensi besar tidak hanya dalam sepak bola, tetapi juga dalam sektor pariwisata dan budaya. Dalam kunjungan tersebut, Carlos Puyol berharap Indonesia bisa mencetak banyak pesepak bola berbakat yang bisa menjadi pemain profesional dan berkompetisi di level tertinggi.